Shalom semuanya. Apa kabar anak-anak semua? Kami berharap kita semua sehat dan sukacita selalu. Perkenalkan, saya Misri. Saya Misari dan pemusiknya adalah Miss Natalia. Senang sekali hari ini kami guru-guru TK Sekolah Kristen Ketapang Cibubur bisa melayani anak-anak semua di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Anak-anak, kita mau memulai kebaktian online ini. Sudah siap Alkitabnya? Dan tidak jalan-jalan lagi ya. Mantap. Mari kita ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Selesai. Selama bulan Oktober ini, tema kita adalah setiap profesi memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, hari ini profesinya adalah guru dan dosen. Apa sih bedanya guru dan dosen, Miss? Sama-sama pengajar sih, Miss. Tapi dosen itu sebutan di perguruan tinggi. Kalau di sekolah adalah guru. Oh begitu. Berarti sama-sama memberi pengajaran kepada siswa, atau mahasiswa ya, Miss. Siapa di sini yang bercita-cita jadi guru atau dosen? Wah, yeay, mantap. Yuk kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan segala puji syukur. Mari anak-anak kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat hari ini. Kami akan mulai kebaktian kami secara online. Kami mohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini, aku anak inisiatif. Artinya
kita tahu harus berbuat yang baik sebelum diminta melakukannya. Miss, punya pengalaman berinisiatif gak? Ada, Miss. Saya pernah pura-pura nggak dengar waktu mama dan papa minta tolong, atau saya disuruh ngerjain tugas di sekolah. Tapi dengan pertolongan Tuhan, sekarang saya mau belajar langsung mengerjakan tugas-tugas di rumah tanpa disuruh. Wah, hebat! Firman Tuhan berkata di Yakobus 4 ayat yang ke-17, jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita harus belajar memilih yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Yuk, kita menyanyikan pujian ini. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Yesus mati bagiku, Dia hapuskan dosaku. Ku tak seperti dulu, sebab Yesus di hatiku. Sekarang kita mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu TK Kristen Ketapang, Cibubur. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh sebab itu, ayo kita hidup kudus di hadapan Allah. Mari katakan, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku
lebih baik usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, tak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertangkap, sorry lah ya, lebih baik usir dalam nama Yesus. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya, lebih baik usir dalam nama Yesus. Inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku menjadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah, hidup suci di hadapan Allah. Haleluya. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo anak-anak sekolah Minggu Madya, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi biasanya mengajar di GKK Pusat, ya. Hari ini kita mau belajar tentang karakter inisiatif. Apa sih inisiatif? Nah, sebelumnya siapa yang ingat cerita minggu lalu? Betul, tentang Zakheus si pemungut cukai. Nah, kita mau berdoa dulu sebelumnya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mengucap syukur kami bisa mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, hari ini kami juga mau belajar, berikan kami hikmat untuk mengerti agar kami dapat memahami apa isi hati Tuhan dan apa yang Tuhan mau ceritakan melalui firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selama bulan Oktober kita belajar tentang inisiatif. Karakter inisiatif itu adalah karakter yang mau memulai sesuatu terlebih dahulu. Jadi karakter inisiatif itu termasuk bukan hanya berpikir mau melakukan sesuatu, tapi benar-benar melakukannya. Karakter inisiatif itu termasuk misalnya mengerjakan sesuatu tanpa disuruh-suruh. Lalu kemudian termasuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Karakter inisiatif juga termasuk berusaha mencari jawaban persoalan yang kita alami. Kemudian karakter inisiatif juga termasuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Banyak ya.
Nah, bulan-bulan ini kita belajar tentang 5 gadis yang bijaksana yang menyiapkan minyak cadangan. Kemudian kita belajar tentang seorang anak yang memberikan bekal makan siangnya 5 roti dan 2 ikan sehingga 5.000 orang dapat makan. Kemudian kita juga belajar tentang si Zakeus minggu lalu, seorang pemungut cukai yang karena pendek tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Dia akhirnya berinisiatif, dia memanjat pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Jadi karakter inisiatif itu banyak gitu ya. Hari ini apa sih yang kita mau pelajari? Kita belajar dari seorang perwira Romawi. Jadi cerita ini ada di Alkitab Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kita sama-sama belajar ya. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Alkisah seorang perwira Romawi yang bekerja di bawah kuasa dari Herodes Antipas. Perwira ini adalah seorang Romawi. Romawi itu adalah bangsa yang menjajah bangsa Yahudi ya pada saat itu, bangsa Israel. Pada saat diceritakan itu, Tuhan Yesus baru masuk ke wilayah Kapernaum. Kapernaum ini adalah bagian dari wilayah kekuasaan si Herodes Antipas ini. Nah, si perwira ini dia pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah guru, seorang guru yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian banyak yang datang disembuhkan. Dia mempunyai seorang hamba. Seorang hamba ini dia hambanya sedang sakit parah. Diceritakan di Alkitab hambanya itu lumpuh dan sangat menderita kesakitan. Lalu kemudian perwira ini dia datang mencari Tuhan Yesus dan mau meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Sebenarnya agak sulit karena kebudayaan dari bangsa Yahudi pada saat itu adalah di luar dari bangsa Yahudi dianggap adalah bangsa kafir, bangsa yang tidak kenal Tuhan dan tidak dianggap begitu ya. Nah, tapi perwira ini dia datang mencari Tuhan Yesus, tapi dia merasa tidak layak untuk menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Kira-kira Tuhan Yesus mau menolong atau tidak ya? Yang menarik, Tuhan Yesus ternyata mau menolong. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan dari bangsa mana gitu ya. Tuhan Yesus bilang, oke, saya akan datang ke rumahmu. Tapi lucu sekali, yang menarik lagi adalah jawaban dari perwira ini. Ternyata dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sesuatu, maka hambaku akan sembuh. Aku ini seorang perwira. Jadi perwira pada zaman itu disebut centurion. Perwira ini dia memiliki bawahan 100 orang prajurit gitu ya. Jadi perwira ini bilang, aku ini seorang bawahan, di atasku ada atasan lagi, di bawahku ada prajurit lagi bawahan aku. Kalau aku bilang sama bawahan aku pergi, maka dia akan pergi. Kalau aku bilang datang, maka prajurit akan datang. Kalau aku bilang kerjakan ini, pasti akan dikerjakan oleh prajuritku. Tuhan tidak perlu datang ke rumahku. Tuhan bilang saja, hambaku sembuh, maka hambaku akan sembuh. Jawaban dari perwira ini sungguh menarik gitu ya. Sampai Tuhan Yesus berkomentar, iman seperti ini tidak pernah kutemui di antara orang-orang Yahudi. Jadi iman yang tidak melihat tapi percaya. Tuhan Yesus sedang bercerita tentang kerajaan surga juga. Bagaimana bukan hanya bangsa Yahudi yang dianggap bangsa pilihan, bangsa Israel ini yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, tapi asal dia percaya dan mau mengakui Tuhan, mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga juga. Jadi jawaban dari perwira ini memperlihatkan iman dia, percaya dia bahwa dia yakin Tuhan bisa dan mau menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Nah, apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan? Iya, Tuhan Yesus berkata, pulanglah dan jadilah seperti apa yang kamu percayai. Pada saat itu juga hamba dari perwira ini sembuh. Waktu sampai ke rumah dia melihat hambanya sembuh dan dia bertanya sama hamba-hamba yang lain gitu ya,
ini sembuh waktu kapan? Oh, waktu Tuhan pergi jam segini. Oh, ternyata pada saat Tuhan Yesus mengatakan sembuh, maka hambanya pun sembuh. Nah, dari cerita ini apa sih yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah seorang perwira Romawi ini, dia datang dan mencari Tuhan Yesus karena dia mempunyai iman percaya bahwa Tuhan Yesus bisa dan mau menyembuhkan hambanya. Padahal pada saat itu adalah satu hal yang di luar kebiasaan, bangsa dari Romawi mendatangi bangsa Israel minta pertolongan, begitu ya. Tapi dia mau melakukannya, dia berinisiatif untuk mencari Tuhan disebabkan iman percaya dia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dapat juga belajar inisiatif seperti ini. Seperti apa misalnya? Sekarang pasti kalian masih belajar online ya. Pasti ada kesulitan tersendiri, tidak bisa bertemu tatap muka bersama guru-guru, tidak bisa ngobrol sama teman-teman, tidak bisa bertanya kalau tidak mengerti. Bagaimana itu dong? Sebenarnya tidak masalah, kita harus berinisiatif untuk menghubungi ibu guru, bapak guru kalau kita tidak mengerti. Misalnya kita bertanya, Bu, soal yang ini sebenarnya saya belum mengerti. Atau kita berinisiatif tanya di grup kepada teman-teman kita yang lain, tolong ajarin dong yang soal ini nih, aku belum ngerti nih yang kalian yang ini, atau yang tentang modal misalnya gitu ya. Nah, bisa juga kita menghubungi ibu guru pada saat kita kesulitan dalam hal internet kita, jaringan kita. Sekarang sering ya, kadang-kadang lagi Google Meet, lagi Zoom, tiba-tiba mati lampu, gitu ya, wifi-nya mati gitu ya, misalnya. Nah, kita berinisiatif menghubungi ibu guru, Bu, wifi aku mati, gitu ya. Bu, ini kasih penjelasan dulu kepada ibu guru. Jangan sampai guru kita menganggap kita tidak open cam, kita tidak join meeting karena kita malas, karena kita tidak mau ikut belajar. Nah, bisa juga misalnya di rumah. Di rumah ada siapa? Pasti ada mama dan papa begitu ya. Nah, kita bisa menawarkan bantuan sama mama. Mah, apa yang bisa aku bantu? Gitu ya. Jangan sampai mamanya teriak-teriak gitu ya. Andi, udah mandi belum? Gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi kita berinisiatif, kita tanpa disuruh kita melakukan sesuatu. Kita menawarkan untuk menolong mama kita. Misalnya lagi kita ngelihat mama kita lagi capek gitu ya, atau apa kita lagi capek, kita tawarkan bantuan. Mah, siang ini aku yang masak aja deh. Mama mau dimasakin apa? Tapi aku cuma bisa masaknya telur goreng ya, Mah. Nah, misalnya begitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal kreatif yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita lakukan berinisiatif. Oke, tetap semangat. Kita menjadi anak-anak yang berinisiatif, anak-anak Tuhan yang melakukan hal baik tanpa harus disuruh. Oke, ayat hafalan dari hari ini adalah Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Kak Dewi sebutkan ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita ulangi sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa pada hari ini kami belajar tentang inisiatif ya Tuhan. Ajar kami, mampukan kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berinisiatif. Anak-anak Tuhan yang mau melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, hal-hal baik sebelum disuruh oleh orang tua kami, sebelum disuruh oleh guru-guru kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memimpin kami hari-hari ke depan. Kami menyerahkan hari ini dan hari ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, demikianlah hari ini
Ya, anak-anak, sampai berjumpa minggu depan kembali. Dah. Shalom adik-adik. Minggu depan adalah minggu kelima di bulan Oktober. Ada yang masih ingat setiap minggu kelima sekolah minggu Gereja Yesus Ketapang mengadakan apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Minggu misi. Kita akan mengenal dan mendoakan sebuah provinsi minggu depan. Karena itu, minggu depan akan ada 2 persembahan. Yang pertama, seperti biasa, persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, Sekolah Minggu Gereja Yesus Ketapang mengadakan penggalangan dana untuk pekerjaan misi. Jadi, adik-adik bisa bilang kepada papa mama, minggu depan mempersiapkan 2 persembahan. Persembahan syukur dan penggalangan misi. Dan bisa langsung ditransfer ke nomor rekening Gereja Yesus Ketapang ataupun dikumpulkan di amplop minggu lalu. Oke, kita lanjutkan lagi kebaktiannya. Let's go! Anak-anak, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu setelah kita bisa ke GKK, kemudian berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari menjadi anak-anak yang inisiatif, baik membantu orang tua maupun mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yuk kita nyanyikan pujian Ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena
anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan kepada kami melalui Mama dan Papa. Tuhan Yesus berkati kesehatan kami, agar kami semua dapat selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah Kristen Ketapang, untuk guru-guru dan juga murid-murid Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Mama dan Papa yang mendampingi kami di dalam pembelajaran kami secara online ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan, berikan ia hikmat-Mu agar ia dapat memimpin kami dengan arif dan bijaksana. Kami menyerahkan doa ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang sudah setia mengikuti kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat, tetap sukacita, sampai bertemu di online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.